Shalom, biarlah pada saat malam yang indah ini, apapun keadaan kita, kondisi kita, tetap percaya saat kita mau datang di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami selalu naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari ini, kami tetap percaya semua atas kendali Tuhan. Dan hari ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Dan biarlah hari ini sukacita Allah ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bahwasanya kasih Allah tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih Tuhan tetap sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Haleluya. Biarlah sukacita Allah terus ada buat kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya.
bagi kita, selalu melindungi dan menyertai. Umat pemenang di hadapan Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya hari ini boleh menang. Di mana saya boleh datang di tempat ini untuk melayani Tuhan. Secara daging capek ya, pulang dari sekolah. Sudah sore, istirahat sebentar. Yang paling membuat hati dan perasaan ini gelisah saat kami mau melayani Tuhan, karena suami tidak ada dan anak-anak posisi saat ini sedang tidur di rumah. Kondisi cuaca yang hujan, kami tinggalkan. Saya percaya bahwa saat saya mau melangkah melayani Tuhan, Tuhan yang selalu berperkara dalam kehidupan saya. Dan saya hanya percaya saat saya mau datang di hadapan Tuhan, ada rasa gelisah. Alarm sudah dinyalakan berulang-ulang, kok anak-anak tetap tidur nyenyak. Saya lihat mereka sepertinya mereka juga capek. Jadi saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau belajar melayani Engkau dengan ketulusan hati saya.
Dan saya percaya Tuhan selalu menjaga anak-anak saya. Pada saat sudah perjalanan, cuaca sudah mulai hujan. Lalu lampu sudah mulai padam. Dalam pikiran benak saya, aduh, anak-anak ini pasti panik bagaimana? Apakah saya putar balik? Saya harus meninggalkan pelayanan, saya harus menjaga anak-anak atau bagaimana? Tapi dalam hati kecil saya mengatakan bahwa teruslah maju, teruslah melayani aku yang akan menjaga anak-anakmu. Dan saya percaya sampai hari ini pujian yang saya naikkan bahwa Tuhan selalu melindungi dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan selalu berperkara apa yang menjadi kendala, yang menjadi keluh kesah kita. Dan saya percaya saat kita mau melangkah, kita mau maju mengandalkan Tuhan, Tuhan juga yang akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan, bahwa kita mau memuji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran Ku firman. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jesus Lord. Glory. Semua pujian bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian, syukur kami kepadamu. Kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Jesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Tuhan melawat kami di sini, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah pelayanan firman malam hari ini menjadi berkat bagi yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang mengikutinya, dan juga yang menyampaikannya. Terpujilah Tuhan yang ada di sini dan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya mau berbicara malam hari ini menyampaikan tentang kuasa dalam perkataan. Kita melihat bagaimana kuasa dalam perkataan
Sebab semua hal yang dapat dilihat atau dapat yang terjadi yang kita bisa lihat secara fisik, secara nyata, itu terjadi dari ucapan, dari perkataan. Salah satu contoh kalau orang mau membangun rumah, dikatakan aku mau membangun rumah. Dan kemudian dari perkataannya itu jadilah sebuah rumah dengan proses dan pekerjaan yang terus dalam komunikasi. Setiap ada sesuatu yang dibangun, tentu dalamnya ada komunikasi yang namanya kata-kata untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, malam hari ini kita melihat tentang kuasa dari ucapan atau dari perkataan. Dalam Injil Matius kita baca dalam pasal yang ke-8. Mari kita perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-8, kita melihat dari ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lanjut. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sampai demikian pembacaan dulu, sampai di situ dulu kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan, mari kita belajar dari seorang hamba perwira ini. Ayat 5 berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Siapa saja, semua orang bisa melakukan hal ini. Siapa saja bisa datang dan bisa melakukan permohonan. Bukankah kita juga sering melakukan hal yang demikian? Kalau kita punya problem, kalau kita punya masalah, kita akan datang menyampaikan problem kita. Bukankah kita juga kita biasa melakukan permohonan-permohonan. Semua orang boleh datang kepada Tuhan. Semua orang datang menyampaikan kerinduannya. Semua orang bisa datang menyampaikan keinginannya. Semua datang menyampaikan bebannya. Dan kita melihat bahwa kisah ini luar biasa. Karena yang menderita adalah anak buah prajurit dari perwira ini. Tapi perwira ini luar biasa. Dia begitu memberikan perhatian. Dia bisa memberikan respon. Dia begitu peduli dengan bawahannya yang menderita sakit karena kelumpuhan. Dan dia datang kepada Yesus menyampaikan permohonannya. Saya mau tekankan bahwa siapa saja di antara kita sudah biasa untuk menyampaikan permohonan. Kita tidak asing lagi yang namanya menyampaikan permohonan, semua orang boleh menyampaikannya. Anda dan saya bisa menyampaikan hal itu dan siapa saja bisa. Tapi kita melihat di sini, dia datang dan menyampaikan itu kepada Yesus. Kemudian Yesus memberi respon. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Jika saudara dengan saya ada di posisi ini, maka ucapan Yesus itu menjadi jawaban kita. Ucapan Yesus, aku akan datang dan menyembuhkannya, itu menjadi jawaban kita ketika kita menyampaikan permohonan.
ketika kita mengungkapkan tujuan kita, ketika kita memohon apa yang kita mau, dan kemudian kita mendapat jawaban, maka kita berhenti di sana. Saya yakin bahwa banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Saya juga begitu mungkin. Kalau saya datang dan memohon dan Yesus berkata, aku akan datang dan menyembuhkan dia. Sudah selesai. Kita akan berhenti di sana karena kita telah mendapat jawaban bahwa Tuhan akan melakukannya dan kita berhenti di sana. Tapi mari kita melihat, ada yang menarik sekali luar biasa. Jadi jawaban Yesus kepadanya tidak membuat ia berhenti. Tidak membuat bahwa permohonannya tentang kedatangan Yesus untuk menyembuhkannya itu sampai di situ dan dia berhenti, tidak. Dia berlanjutkan lagi. Dia katakan, tetapi jawab perwira itu, ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, inilah yang menarik. Ini yang sangat menarik. Ini yang luar biasa. Ini yang menarik perhatian Tuhan. Inilah yang menarik perhatian Yesus terhadap cara berpikir orang ini, terhadap hatinya orang ini. Dia luar biasa. Dia tidak berhenti pada jawaban Yesus, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tapi dia berkata, dia melanjutkan dan dia bilang, tidak. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu pasti akan sembuh. Nah, inilah yang menarik. Jadi saudara melihat bahwa permohonannya di ayat 5 dan 6 dia menyampaikan hal itu. Itu semua orang, saya tadi katakan dari awal bahwa semua orang bisa melakukan itu. Tetapi yang orang perlu harus berpikir, kita harus berpikir secara serius adalah ayatnya yang ke-8. Jawab perwira kepada tuannya, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini yang hebat. Ini yang luar biasa. Lebih daripada sebuah permohonan, lebih daripada sebuah permintaan. Dia berkata, perkataanmu itu yang dapat membuat kesembuhan mujizat terjadi. Dan bagaimana itu terjadi? Perwira yang terlalu percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Tetapi saudara perhatikan di sini, inilah yang perlu kita renungkannya. Dia melibatkan diri dalam pelayanan mujizat. Perwira ini melibatkan diri secara langsung kita melihat bahwa dia mau melibatkan dirinya. Dia mau menjadi bagian di dalam karya kesembuhan. Dia mau juga melakukan hal itu. Jadi dia katakan bahwa saya terjemahkan dalam bahasa hari-hari. Apa yang Yesus katakan, dia akan membawa perkataan itu dan mengatakannya kepada anak buahnya, kepada pembantunya, kepada bawahannya. Karena itu dia katakan, aku percaya. Keyakinan ini saudara perhatikan, keyakinan ini luar biasa. Aku percaya akan perkataanmu. Katakan saja satu kata. Katakan saja satu perkataan. Maka perwira anak buahku, bawahanku itu pasti, hambaku akan sembuh. Ini yang luar biasa. Ini yang lebih menarik. Banyak orang boleh percaya, banyak orang boleh datang, banyak orang boleh memilih, boleh menyampaikan permohonan, boleh menyampaikan keluhan, boleh menyampaikan. Tetapi ada kata kunci di sana. Ada sesuatu. Ini apa? Inilah indikasi keyakinan iman. Siapa saja boleh datang memohon segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Apakah Anda punya iman? Orang berkata, oke, aku punya iman. Oke, aku percaya. Percaya yang seperti apa? Keyakinan yang seperti apa? Iman yang seperti apa? Mari belajar daripada perwira ini. Dia katakan, aku seorang bawahan. Dia katakan dalam ayatnya yang ke-9.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Inilah kuasa perkataan. Kalau hamba prajurit perwira mereka bisa melakukan, karena mereka bekerja di bawah perintah, mereka bekerja di bawah otoritas, mereka bekerja di bawah komando. Tetapi perkataan Yesus yang diturunkan itu bekerja dalam kuasa. Itu bekerja dalam otoritas kekuasaan Allah, bahwa kata-kata yang diungkapkan itu bisa terjadi karena ada satu kekuatan besar yang bekerja di dalamnya. Kalau perwira terhadap anak buah itu adalah karena komando, itu karena perintah. Tetapi kita lihat di sini bahwa ini indikasi tentang ketaatan. Ini menunjukkan tentang ketaatan. Perwira ini berkata, aku ini seorang bawahan juga. Artinya bahwa di atas ada yang lebih besar daripadaku. Kalau dia memberikan perintah kepadaku, aku akan melakukannya. Dan di bawahku juga ada prajurit. Kalau aku memerintahkan mereka, mereka juga pasti akan melakukannya. Dia begitu yakin bahwa perkataan yang diucapkan, otoritas yang dilepaskan itu pasti akan terjadi. Karena semua orang pasti melakukannya di dalam perintah yang disampaikan. Nah, kita melihat dari pengalaman perwira Romawi ini luar biasa. Karena itu Yesus berkata, luar biasa. Aku baru berjumpa dengan orang iman sebesar ini, tidak kutemukan di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini sungguh luar biasa. Ini yang membuat Yesus sangat tertarik. Kadangkala Tuhan mau melakukan segala sesuatu. Kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa Yesus melakukan banyak mujizat tanpa melibatkan orang lain. Kalau saudara lihat di pasal 8 itu ayat pertama sampai dengan ayat 4. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta tanpa melibatkan orang lain. Si kusta datang bilang, kalau engkau mau sembuhkan aku, engkau dapat menyembuhkanku. Yesus mengulurkan tangan dan menjamahnya, dan dia berkata, aku mau. Dan itu sembuh tanpa melibatkan orang lain. Dan apa yang kita belajar dari si kusta ini? Sebuah permohonan yang tadi saya katakan dari ayat 5 dan 6. Sebuah ucapan, sebuah permohonan. Dan Yesus berkata, aku datang, aku akan datang menyembuhkan. Dan dia berhenti di sana. Sama saja dengan orang yang sakit kusta. Dia bilang, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan. Yesus berkata, aku mau. Tapi kita melihat perwira ini luar biasa. Dia tidak berhenti di sana. Ketika Yesus menjawab, aku akan datang dan menyembuhkannya. Dia tidak merasa bahwa doa atau permohonannya dijawab. Kadang-kala kita seperti itu. Kita berhenti ketika kita tahu bahwa doa itu sudah dijawab. Kita kadang-kala berhenti ketika kita tahu bahwa kerinduan kita, permohonan kita telah mendapat jawaban. Dan kita jarang melibatkan diri, terus lebih lagi dan lebih lagi. Kita berhenti. Kadang-kala kita berpuas diri, kadang kita merasa di sana sudah cukup, dan kita tidak terus lagi bersama dengan Tuhan. Tapi mari kita lihat, perwira ini berkata luar biasa. Keyakinannya itu yang mendorong dia sampai Yesus berkata, dan Yesus berpikir bahwa melibatkannya ke dalam sebuah pelayanan yang mendatangkan mujizat. Apa jawaban Yesus kepadanya? Ketika mendengar permohonan, ucapan, pemikiran daripada hamba perwira ini, bahwa dia taat kepada perintah. Dia katakan, aku adalah seorang bawahan. Ini menunjukkan ketaatan kepada perintah. Karena itu dia percaya, dia punya keyakinan bahwa apa yang diucapkan Yesus, dia juga taat untuk melakukannya. Karena itu dia berkata, katakan saja sepatah kata. Tidak usah terlalu banyak-banyak, sepatah kata saja. Apa yang terjadi dengan sepatah kata? Muatannya lebih dahsyat.
karena dibungkus dengan keyakinan iman yang sungguh. Perwira ini secara tidak langsung melibatkan diri dalam panggilan, dalam pelayanan, dalam keterlibatannya untuk menyembuhkan, memulihkan, menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari perwira ini untuk melibatkan diri kita. Kita tidak berhenti pada jawaban-jawaban doa, tapi terus Tuhan mau pakai kita untuk menjadi bagian yang menjadi saluran berkat untuk menyatakan mujizat kepada orang lain. Sepatah kata itu ada alasannya. Kalau dia tidak mengungkapkan keyakinannya, kalau dia tidak mengungkapkan imannya, sepatah kata itu tidak akan terjadi. Dan Yesus tentu punya alasan untuk berkata, karena ada objek, karena ada alasan, ada sebab akibat. Dari siapa? Dari perwira ini. Kadang-kala Tuhan mau melakukan hal-hal yang lebih hebat. Kadang-kala Tuhan juga mau bekerja sama untuk mujizat-mujizat yang besar. Tapi kita tidak memberikan sesuatu yang menjadi alasan, yang menjadi dasar untuk Tuhan bisa berkata-kata bersama dengan kita untuk mewujudkan keyakinan iman kita. Karena itu ketika perwira ini berkata demikian, ayat 10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman sebesar apa? Iman yang bagaimana? Kenapa dikatakan iman yang begitu besar? Karena dia berkata begini, aku percaya ucapanmu, kata-katamu, sepatah kata saja mujizat pasti terjadi. Aku yakin itu. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan? Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saudara, perhatikan kalimat ini baik-baik. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Lah apa hubungannya? Mengapa tidak menyebutkan pulanglah sebab pembantumu, sebab anak buahmu, sebab bujangmu sembuh? Tidak. Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Yesus melibatkan langsung keyakinan, kepercayaan, sikap, tindakan, kepedulian daripada perwira ini. Yesus melibatkannya langsung dalam ungkapan, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi pertanyaannya, iman siapa yang menyembuhkan? Tentu perwira ini punya keyakinan. Itulah sepatah kata yang dilepaskan. Apa sepatah kata? Jadilah kepadamu. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita sendiri tidak memberikan bukti keyakinan iman kita? Yang seperti perwira ini mengungkapkan, aku yakin, aku percaya. Katakan saja sepatah kata, pasti dia sembuh. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar sama-sama malam hari ini bahwa Tuhan
kepingin, Tuhan rindu untuk bekerja sama-sama dengan kita. Dia mau untuk kita bisa dapat pergi untuk menolong orang lain. Saudara, kalau orang datang dengan pergumulannya sendiri, seperti si kusta ini yang di atasnya ayat 1 sampai dengan 4 kalau saudara baca. Itu masalah pribadi. Yesus berkata tanpa melibatkan orang lain. Tapi kita melihat perwira ini begitu memberikan sebuah kesaksian, sebuah pelajaran. Kita belajar dari perwira ini bagaimana melibatkan diri dalam sebuah karya untuk menolong orang lain. Tidak sekedar melibatkan diri, tidak sekedar kumpul-kumpul, tidak sekedar ikut rame, tidak sekedar ayo-ayoan, tidak. Tetapi punya dasar keyakinan iman, punya pemahaman yang benar, punya pengetahuan yang benar tentang kasih karunia Allah bekerja di antara kita. Kita mau melibatkan diri tidak sekedar kumpul-kumpul, tapi kita melibatkan diri dengan sebuah alasan yang tepat. Aku percaya bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Aku percaya kalau dia mengatakan dan aku yakin perkataan itu ku terima, aku akan pergi dan mengatakannya kepada orang lain. Supaya orang lain dibangun, orang lain dikuatkan, orang lain diteguhkan, orang lain dihibur. Itu yang Tuhan mau, supaya kita terlibat bersama-sama. Dan dia rindu untuk melibatkan kita dalam pelayanan-pelayanan mujizatnya. Seperti dia berkata, karena itu dia menyinggung. Dia katakan, pulanglah. Yesus tidak berkata, pulanglah dan hambamu itu sembuh. Tidak. Tapi Yesus menghargai perwira ini dan melibatkan dia secara langsung dengan memberikan bukti keyakinan imannya. Dia bilang, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi apa yang perwira ini terpercayai, itulah yang terjadi bagi anak buahnya. Dan Alkitab berkata, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini pelajaran yang luar biasa yang malam ini kita bicara. Bagaimana iman yang kita miliki. Kita punya keyakinan bahwa sepatah kata itu di dalamnya ada muatan kekuatan yang besar. Ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Tetapi kita harus memberikan alasan untuk perkataan itu diungkapkan. Yaitu dasar keyakinan iman kita. Tuhan mau kita untuk bekerja sama dengan dia. Tetapi dia kepingin, dia rindu melihat apa yang kita miliki. Kalau kita mau menolong orang lain, kita melihat bahwa perwira pembantunya ini tidak tahu apa-apa, tidak punya hasil apa-apa. Dia tidak ngerti, tapi tiba-tiba dia mengalami kesembuhan. Dan perwira itu datang pasti bercerita kepadanya tentang kisah ini yang terjadi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan bisa memulihkan orang lain karena perjuangan kita. Tuhan bisa menolong orang lain karena keyakinan iman kita. Tuhan bisa memulihkan orang-orang yang di sana mereka tidak tahu apa-apa. Tapi karena doa dan harapan kita bukan berhenti sekedar pada permohonan saja. Tetapi kita membawa diri kita. Aku percaya. Katakan saja sepatah kata. Aku akan melanjutkan itu dalam misiku, dalam karyaku, dalam perjuanganku, dalam pelayananku. Aku akan membawa kata-kata ini kepada orang lain. Supaya mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka diteguhkan, mereka dibangun. Karena itu Tuhan mau melibatkan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan rindu orang-orang yang memberi dirinya untuk terlibat dalam panggilan, dalam pelayanannya untuk orang-orang lain. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak menyadari keadaan mereka, yang mereka tinggal dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tapi ada
yang mau melakukan itu bagi mereka. Mari kita belajar dari perwira Romawi ini. Dan sangat menarik perhatian Yesus. Yesus berkata, iman seperti ini tidak kutemukan di antara orang Israel. Luar biasa. Orang yang bukan orang Israel punya keyakinan kepada Yesus yang luar biasa. Karena itu Tuhan mau pakai saudara dan saya. Apa alasannya dia bisa memakai kita? Keyakinan iman kita kepada perkataan yang mengandung kuasa. Karena itu saudara, jangan kita sekedar mengucapkan kata-kata. Jangan kita harus menjaga ucapan kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Sebab apa yang Tuhan ingin kita katakan, maka itulah yang harus kita katakan. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Supaya Tuhan tetap memakai kita pergi. Dan hanya dengan sepatah kata mujizat terjadi. Hanya dengan sepatah kata keajaiban terjadi. Karena apa? Keyakinan iman percaya kita kepada perkataan Tuhan. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berikanlah dirimu dan hatimu dan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan berhenti ketika Tuhan menjawab doamu, tapi libatkanlah dirimu untuk terus membawa kabar baik dari Tuhan kepada orang-orang lain. Libatkan dirimu dengan keyakinan iman yang teguh untuk pergi memulihkan orang lain. Engkau dapat membawa perkataan Tuhan. Kata-kata Yesus ini banyak sekali yang untuk membangun. Kata-kata Yesus banyak untuk menguatkan. Kata-kata Yesus banyak untuk menopang. Alkitab banyak menulis tentang hal itu. Saudara pelajari itu, saudara imani itu, saudara yakinkan itu, dan saudara pergi dan melakukan hal itu kepada orang lain. Supaya orang lain dipulihkan. Supaya orang lain ditolong. Supaya orang lain disembuhkan. Saya percaya Tuhan rindu memakai kita. Kuasa dalam perkataan. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kasih-Mu menolong kami untuk melihat orang-orang banyak yang ada di sekitar kami. Kalau kami tahu, kami menyadari bahwa kami ada di dalam ladang-Mu. Kalau kami mengerti bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Kalau kami menyadari bahwa kami adalah bagian dalam karya-Mu Tuhan. Untuk dunia ini, untuk orang lain. Teguhkan hati kami, kuatkan kami supaya kami pergi. Kami membawa pesan Tuhan dalam kata-kata, ungkapan yang dapat kami sampaikan. Tapi Tuhan tolong kami untuk meyakini, untuk percaya sungguh bahwa apa yang Engkau katakan itu pasti terjadi. Karena itu kami punya keyakinan kepadamu. Kami tidak berhenti pada jawaban-jawaban doa. Tapi kami mau melibatkan diri kami terus untuk dipakai oleh Tuhan. Dan keyakinan iman kami itu yang mendorong kami pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh belajar dari seorang perwira. Kami belajar juga dari Tuhan sendiri yang bagaimana menghargai perwira itu. Dan melibatkannya dia dengan meneguhkan perkataannya. Supaya ia tetap menjadi saluran berkat. Tolong kami juga untuk menghargai panggilan ini dan memberi diri kami dan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang menderita. Ada banyak orang di luar sana yang susah. Ada banyak orang di sana yang membutuhkan pertolongan. Tapi Tuhan, tolong kami untuk mempercayai perkataan-Mu dan kami pergi melepaskan bagi mereka supaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan, ada penghiburan yang daripada-Mu di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan tetap menyertai kami. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.